Cerita potong kepala untuk tumbal jembatan agar kokoh. Awas ada penculikan anak-anak. Pembangunan infrastruktur bagi negara berkembang seperti halnya Indonesia terus dilakukan dari masa ke masa. Salah satunya pembangunan jembatan-jembatan penghubung antar daerah yang dibelah sungai. Di balik pembangunan jembatan inilah kerap kita dengar istilah tumbal atau perepah dalam bahasa Sunda. Terutama istilah ini kerap disampaikan orang tua pada anak-anaknya agar mereka tidak main jauh-jauh kalau tak mau diculik. Nah, itu dalam istilah itu guys ya. Dulu kita masih kecil dulu ada istilah kayak gitu. Di era tahun 70-80-an memang terjadi guys ya penculikan tumbal kepala manusia untuk dijadikan pondasi jembatan ya. Konon begitu guys. Siapa di sini yang sering ditakuti dengan misteri orang potong kepala? Cerita mengenai tumbal kepala untuk dijadikan pondasi jembatan sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun lalu. Saat itu negeri ini masih mengandalkan rakit untuk menyeberang sungai. Lalu datanglah insinyur-insinyur Belanda untuk membangun burg atau jembatan burg. Karena minimnya pengalaman yang dimiliki warga, mereka kebingungan dan bertanya kepada para menir tersebut, bagaimana cara yang ampuh agar kami bisa membangun jembatan yang kuat dan awet, ujarnya. Dengan ini jawab salah seorang menir sambil menempelkan jari telunjuknya tepat di kepala orang yang bertanya. Dari dialog tersebut warga berasumsi bahwa untuk membangun jembatan yang kokoh maka harus menggunakan kepala manusia. Waduh, kepala manusia ini bahaya guys. Tentu saja tidak ada yang mau kepalanya dijadikan tumbal. Maka muncullah dongeng orang potong kepala untuk mencari tumbal dengan cara menculik dan memenggal kepala. Padahal bagi para menir Belanda, saat ia menunjuk kepala itu berarti menggunakan isi kepala untuk menghasilkan jembatan yang kokoh alias otak. Oh, ternyata kita salah kira selama ini ya. Oh, ternyata memang benar guys. Itu ya memang bangsa Indonesia itu ya dulu ya maklum nih. Ya, dongeng dari kedongeng saja kita tidak bisa mencerna guys ya. Ternyata yang dikira menir itu menunjuk kepala ternyata pakai otak guys ya. Pakai otak itu maksudnya kita berpikir, bukan terus kepala kita dipenggal ya. Begitulah guys ceritanya dari turun ke temurun itu. Tetapi memang ada pula ya sampai sekarang itu memang dijadikan sebuah kepercayaan untuk memotong kepala ya. Di salah satu cerita atau dongeng itu ya guys ya, dari mulut ke mulut terdengarnya begitu. Tetapi untuk sementara ini yang saya ketahui tidak ada yang memotong kepala guys ya. Mungkin itu hanya sebuah berita hoax atau gimana lah ceritanya, hingga terjadi sampai berita itu muncul di sebuah permukaan di era 70-80-an untuk menakuti anak-anak mungkin ya, untuk menakuti anak-anak sehingga anak-anak itu jangan sampai keluyuran atau bermain yang tidak tahu aturan dan tahu tempat guys. Mungkin orang-orang tua ya kayak gitu ya. Tetapi dari cerita ini ya kita bisa mengambil kesimpulan jangan sampai ada hal-hal yang tidak kita ketahui terus kita bicarakan gitu guys. Nah, begitulah ceritanya guys. Nah, cerita ini memang harus kita tularkan kepada semua informasi. Jangan sampai kita melakukan ritual-ritual yang aneh dan nyeleneh. Kalau kita melakukan ritual-ritual itu pun harus memakai agama guys ya. Ritualnya juga berguna bagi umat manusia, juga berguna bagi umat non agama itu pun semua jadi kebaikan ya. Ritualnya itu makanan guys ya, bagi-bagi makan, bagi-bagi uang kan begitu. Gak memakai tumbal kepala. Kalau tumbal kepala ya siapa yang mau dipotong kepalanya guys.
Oke guys ya, jangan lupa ya guys ya, cerita ini ya dituturkan kepada anak-anak semua yang pengetahuan ini semoga bisa bermanfaat untuk Anda sekalian ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen di channel saya. Nanti kita juga berbondong-bondong ke channel Anda untuk selalu waspada pada anak-anaknya ya, jangan sampai bermain di luar rumah ya bahaya. Meskipun penculikan anak juga dijual banyak marak sekali guys ya. Saya himbau pada saudara-saudara, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga untuk anak-anaknya dijaga dengan baik ya. Dan semoga cerita ini akan membawa pengertian untuk Anda dan semuanya agar supaya kita berhati-hati dalam mendidik anak kita untuk menjadi generasi bangsa yang dibanggakan oleh semua. Terima kasih.